Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video IPS kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis peninggalan sejarah dan peluang usaha yang mendukung pelestarian peninggalan sejarah. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai peninggalan sejarah masa Buddha. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, di Indonesia ini kan ada yang namanya kerajaan yang bercorak agama Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Buddha ini meninggalkan berbagai peninggalan yang bersejarah. Nah, apa saja sih peninggalannya? Yang pertama yaitu candi. Nah, candi ini kalau pada kerajaan yang bercorak Buddha ini sebagai tempat ibadah umat Buddha. Lalu ada prasasti. Prasasti itu untuk mengabadikan peristiwa penting yang dialami oleh seorang raja atau sebuah kerajaan. Nah, prasasti ini biasanya ditulis di atas batu, logam, atau gading. Gading di sini yaitu gading gajah ya. Gitu. Logam di sini bisa jadi perak, besi, emas gitu. Jadi prasasti ini biasanya isinya adalah aksara-aksara kuno yang di dalamnya itu menceritakan kehidupan pada masa kerajaan tersebut gitu. Oke, yang ketiga yaitu arca atau patung. Nah, biasanya arca atau patung ini untuk mengabadikan tokoh-tokoh tertentu. Dalam agama Buddha, arca yang dibuat yaitu berupa arca atau patung Buddha Gautama dalam berbagai posisi. Jadi arca di sini biasanya patungnya berbentuk manusia ya, yang melambangkan kehidupan pada masa kerajaan tersebut, atau misalnya patung Buddha Gautama gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar peninggalan sejarah masa Hindu. Seperti yang sudah kalian ketahui juga sebelumnya, kerajaan di Indonesia itu kan bukan hanya Buddha aja ya yang bercorak Buddha, tapi ada juga yang bercorak Hindu. Nah, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu ini memiliki peninggalan yang bersejarah. Apa saja sih? Oke, yang pertama yaitu candi. Nah, candi pada masa kerajaan Hindu itu dibuat dengan tujuan sebagai makam raja. Jadi kalau misalnya ada candi yang dibuat oleh kerajaan yang bercorak Hindu itu biasanya digunakan untuk makam raja. Terus yang kedua yaitu prasasti untuk mengabadikan peristiwa penting yang dialami raja atau kerajaan. Lalu ada 3 arca, patung untuk mengabadikan tokoh-tokoh tertentu dan dewi-dewi. Sebenarnya hampir mirip-mirip ya dengan peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak agama Buddha. Nah, jadi candi itu fungsinya untuk makam raja, prasasti untuk mengabadikan atau mendokumentasikan kehidupan sehari-hari dalam sebuah kerajaan, lalu arca atau patung untuk mengabadikan tokoh-tokoh tertentu gitu. Sebenarnya hampir mirip. Oke, selanjutnya peninggalan sejarah masa Islam. Nah, selain ada kerajaan Hindu, Buddha, di Indonesia pun berkembang kerajaan Islam. Nah, tentu saja kerajaan-kerajaan Islam tersebut meninggalkan berbagai peninggalan yang bersejarah. Yang sering kita temui yang pertama yaitu masjid. Nah, masjid ini sebagai tempat ibadah umat muslim dan juga sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Gitu. Yang kedua, makam atau nisan untuk menguburkan jasad orang-orang muslim. Namun pada masa itu makam-makam yang menggunakan batu nisan hanya makam-makam raja atau tokoh-tokoh kerajaan saja. Jadi bisa dikatakan tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam dengan mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam ini biasanya dimakamkannya itu menggunakan batu nisan. Oke, yang ketiga istana. Istana ini adalah untuk tempat tinggal keluarga kerajaan. Selain itu istana juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Biasanya ini bekas bangunan dari kerajaan Islam ya. Jadi dibuatlah sebuah istana. Nah, istana ini biasanya suka dilestarikan sampai sekarang gitu. Oke, yang keempat yaitu pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini tempat untuk para pelajar dalam menuntut ilmu umum dan ilmu agama. Jadi, pesantren-pesantren yang ada saat ini itu ada beberapa yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Nah, di dalam pesantren pun kita tidak hanya belajar ilmu agama, tapi ilmu umum juga kita pelajari. Nah, itulah beberapa peninggalan pada masa kerajaan Islam ya. Ada masjid, makam nisan, istana, dan pondok pesantren. Nah, selanjutnya kita akan membahas peluang apa saja sih yang bisa kita buka nih dalam upaya untuk mendukung
pelestarian peninggalan bersejarah. Peluang yang Ibu maksud di sini adalah peluang kegiatan ekonomi ya yang bisa kita buka dalam usaha untuk melestarikan peninggalan bersejarah. Oke, yang pertama kita itu bisa berjualan miniatur, kaligrafi, kaos, pernak-pernik tentang peninggalan bersejarah. Lalu yang kedua kita bisa berjualan makanan atau minuman untuk para wisatawan. Lalu yang ketiga kita bisa menyewakan penginapan kepada para wisatawan yang berasal dari luar daerah. Lalu yang keempat menjadi pemandu wisata yang bisa menerangkan tentang sejarah peninggalan bersejarah. Oke, yang kelima menjadi pengrajin pernak-pernik khas peninggalan bersejarah. Lalu yang keenam membuka jasa transportasi bagi wisatawan yang berkunjung ke peninggalan bersejarah. Nah, usaha-usaha ekonomi ini bisa kita buka ketika ada peninggalan bersejarah yang bisa dilestarikan dan bisa dijadikan tempat wisata gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, candi merupakan bangunan sejarah peninggalan agama Hindu dan Buddha. Tujuan dibangunnya candi dalam agama Hindu adalah untuk makam raja. Berarti jawabannya yang A. Oke, selanjutnya masjid merupakan bangunan peninggalan kebudayaan Islam. Masjid pertama kali dibangun ketika kerajaan Islam berkembang di Nusantara. Tujuan dari peninggalan sejarah dibangunnya masjid adalah sebagai tempat C. Betul, ibadah. Oke, nah itulah materi IPS kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.